baru saja diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan reforma agraria sebanyak 405 sertifikat untuk 250 penggarap. Ada dari Sekjen Kasdi, ada dari JKPP, Bina Desa, Walhi, Aman, kemudian dari Serikat Tani, dari Bandung, Cianjur, Indramayu, Karawang, Sukabumi, Direktur LBH Bandung, Mbak Lasma. Ya, ada petani pergerakan petani Banten. Bapak Herdia Sunaria, Aris Rasos, Lima Sagedu, Bagia yang Bagia. Gagal matang, gagal mekan. Aturan ulangan 30 kemudian PTB hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri dengan seluruh jajarannya, Bapak Menteri ATR dan BPN, mantan Pangap, yang kami hormati Bapak Bupati dengan jajarannya, yang kami hormati Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Kapolres dengan jajarannya, yang kami hormati Pak Ulama, pimpinan partai, aktivis, bahkan dari serikat buruh terbesar ada Pak kali ini. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau Pak Menteri protokolernya berbeda dengan kebiasaan. Kami menawar Pak Menteri, karena kami di sini bukan syukuran untuk redistribusi, tapi syukuran pertama. Ini luar biasa Pak Anugerah Allah. Pertama di Indonesia dalam sejarah, karena saya sudah 30 tahun Pak berjuang, saya bakar ijazah supaya saya konsisten, supaya saya tidak mau jadi anggota dewan dan sebagainya. Karena SPP ini didirikan oleh aktivis mahasiswa pro reformasi para pionirnya Pak. Jadi kalau Porkot itu junior-junior. Jadi hadir PMI, HMI dan sebagainya. Karena berjuang, dan kader-kadernya ada yang jadi bupati, ada yang sudah DPRD di sini, ada yang jadi DPRD provinsi, partainya beda-beda Pak. Cuman ada PKB, ada Gerindra, ada PDI gitu Pak, tapi paling demokratis. Satu yang kami inginkan, yaitu bagaimana kemerdekaan yang diperjuangkan sebagai wujud mewujudkan negara merdeka yang dipimpin oleh bangsa sendiri, dan bangsa sendiri yang memimpin itu mampu memberikan kemakmuran buat rakyat dari anugerah yang diberikan Allah. Karena tanah ini bukan milik pemerintah, tanah ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebenarnya. Dan secara ideologi, tanah ini oleh negara harus diprioritaskan diberikan kepada rakyat. Cuman sayang dalam sejarahnya Pak, selama 30 tahun sejak saya mahasiswa, saya sekarang Jenderal Tawab Perwira Pak, aktivis paling senior. Di sini hadir semua, makanya dari Solo, dari mana-mana lah itu. Nanti dikasih tahu oleh Bu KPA, karena waktunya kata Pak Arif, Pak Kadir ini Pak Menteri. Jadi ini anugerah pertama. Pak Menteri ini adalah negarawan, jenderal, mantan Pangap, dan dari Angkatan Udara. Nggak ada sedikit pun berkorelasi dengan mafia tanah. Ulang. Selama ini, karena ini persoalan pertama. Karena persoalan pertama adalah Kementerian Agraria ini adalah satu-satunya institusi yang memegang mandat atas nama negara ngurus
Agrarian Bustana, tapi jabatan posisinya Dirjen Agraria di bawah Mendagri, Pak. Dan kadang-kadang menghadapi gubernur aja takut. Nah, ini menjadi persoalan. Persoalan yang kedua, secara institusinya, mudah-mudahan dengan Pak Menteri dari pangan, secara psikologis, mentalnya, mohon maaf sekali Pak, kepada yang lama, mental dirjen ke bawahnya menjadi mental pemilik negara. Makanya pemilik disandingkan dengan Bapak Presiden, bukan karena apa-apa. Bapak Presiden pemegang mandat negara, Pak Menteri pemegang mandat kekayaan negara. Itu yang paling utama bagi kami. Baru yang kedua, institusinya. Kami berharap nanti sesuai dengan undang-undang. Bagaimana mungkin kalaupun sekarang ada masalah pinrang, masalah apa, itu bukan salah Pak Menteri, tapi tersandranya Kementerian Agraria oleh kementerian lain yang menguasai tanah lebih luas. 71% dikuasai Departemen Kehutanan, 2.101 hektar dikuasai Perhutani. Padahal ngurus konversi dan produksi. Yang namanya konversi produksi itu tugas BPN, tanah-tanah cadangan, dan BPN sendiri herannya Pak, hanya ngurus tanah XR Pak. Jadi atas nama negara ini, bayangkan Pak Menterinya sudah ada, tinggal lembaganya atas nama negara nanti. Kehutanan lumur kamu hanya ngurus konservasi, konversi diurus yang lain, Departemen Pertanian, Departemen Awal. Itu kami harap Bapak Presiden turun, Pak Menteri itu buat sejarah. Yang ketiga adalah terima kasih kebetulan juga Pak ini. Dulunya Kakan Billy bagus, sekarang bagus. Kakan Billy yang lamanya yang sekarang jadi dirjen juga bagus. Mohon maaf Pak, kalau Redis ini 3 tahun yang lalu tidak kami terima, demi Allah Pak. Tanya Pak Bupati, tidak kami terima. Dulu 3 tahun tanya bapak-bapak itu Pak baru. Tapi begitu Bapak, maka kami bersyukur. Bukan sertifikatnya karena Bapak untuk bangsa dan negara. SPP tidak, SPP Pak. Jadi kalau ada pertanyaan, kok ini 400, bentuknya sih ribut? Tidak Pak. Karena kami sadar ada sunatullah. Jadi kebenaran itu harus benar menurut ideologi, benar untuk teologi, secara akidah, benar menurut konstitusi, benar menurut undang-undang. Nah yang berikutnya Pak, alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Menteri ini jadikan percobaan. Karena pertama di Indonesia Pak, saya ini orang gerakan sosial maksudnya, mantan Ketua Serikat Pekerja Wilayah seluruh Indonesia, mantan aktivis Indonesia juga Pak, mohon maaf. Saya pendiri KPA, sekarang menjadi pakar di KPA dengan Bu Dewi. Pakarnya dan pakar satu-satunya institusi di Indonesia pemerintahan yang eksekutif, DPR dan masyarakat sipilnya solid. Maka syukuran ini pun adalah kemanfaatan agraria di sini adalah kemanfaatan tanah untuk tentara, karena tentara pun adalah bagian yang harus kita miliki dan kita cintai. Satu, bagian lagi untuk LP, karena LP pun juga manusia kita cintai. Kalau kemarin kita tolak bukan itunya Pak, caranya. Karena ini dari 2001, Pak Joyo pun pernah ke sini. Tapi semua menteri belum bisa menyelesaikan ini. Hanya pada waktu itu Bapak, Kakan Wilnya pada lalu, Pak Bupati itu yang mencabut dari Bupati Sekda Pak. Mencabut perpanjangan dari 2001 ini HGU diperpanjang. Dan syukuran ini juga paling kami persembahkan juga Pak kepada masyarakatnya juga bersyukur Pak. Dari 113 hektar Pak dari 2001 sudah punya taraf penunjukan garapan, tapi tidak pernah melakukan ekspansi, tidak pernah melakukan pengawasan. Maka oleh Pemda Ciamis ini dikukuhkan melalui perda desa dan lain-lain, sehingga ini akan komprehensif Pak secara kualitatif. Mungkin itu. Jadi sekali lagi syukuran kami juga banyak, Kakan baru, Kakan Bil baru, yang bagus semua, wabahnya bagus semua. Yang lama mohon maaf. Bagaimana Menteri Agraria yang dicintai adalah investasi. Latar belakangnya. Kalau Bapak dari prajurit kami baca sebuah latar belakangnya. Sekali lagi mudah-mudahan dengan Bapak datang ke sini, syukuran Bapak ini. Syukuran pada Allah. Jangan Bapak mau disyukurin enggak, justru saya Bapak lah. Ya. Bahwa mudah-mudahan konstitusi bisa berjalan.
cita-cita kemerdekaan pahlawan bangsa ini bisa diwujudkan melalui tangan Bapak, dan kami dukung semua. Karena SPP ini organisasi pelopor. Jadi sekali lagi Pak, kalau Bapak mau ngasih sertifikat silakan, memang betul itu memang hobi kalau Bapak ambil, alhamdulillah silakan. Tapi buat kami nggak top gitu. Tapi yang untuk Bapak pertama 1 bulan menyelesaikan sengketa, dan ini sudah dari 2001 oleh Kepala BPN Pusat. Terima kasih dia Pak. Cuman dalam 1 bulan Bapak bekerja, ini selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Betawi, hidup Betawi, hidup BPN ATR. Kasus Desa Muktisari ini sudah 24 tahun. Tadi Kang Agus sudah bercerita, penuh perjuangan, penuh berdarah-darah, lintas pemerintahan sudah berubah, tapi tidak kunjung terrealisasi. Jadi ini LPRA yang kita harapkan, bahwa rakyat, tanah untuk rakyat menjadi prioritas. Kurang lebih itu adalah filosofi dan tujuan utama dari lokasi prioritas reforma agraria. Kemudian juga Bapak Menteri dan para pejabat hari ini tentu juga saya melihat semua para pimpinan-pimpinan basis pada hari ini hadir. Ini adalah titik di mana perjuangan reforma agraria dimulai secara nasional. Karena Serikat Petani Pasundan ini adalah salah satu organisasi tani yang punya kesejarahan panjang di dalam perjuangan reforma agraria di Indonesia. SPP ini dipimpin oleh Kang Agus, tidak hanya kawan seperjuangan, tapi buat saya adalah salah satu guru reforma agraria, guru yang selalu setia ada di barisan massa. Jadi kita agus juga buat kepemimpinan Agustiana Serikat Petani Pasundan. Sekjen yang amanah, dan saya banyak belajar dalam konteks keorganisasian. Nah Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri, rekan-rekan semuanya, kami mengapresiasi karena memang 2 tahun terakhir, setahun terakhir ya kurang lebih sejak Pak Menteri menjabat sebagai Menteri Agraria, kita punya banyak progres. Keterbukaan komunikasi itu yang harus kita jaga sebagai modal sosial kita, modal politik kita untuk mendorong reforma agraria betul-betul menetes sampai ke bawah, salah satunya ke Desa Muktisari ini. Jadi itulah yang kita harapkan, reforma agraria tidak gaduh hanya di tingkat nasional, tidak gaduh hanya di DPR, di kementerian, di masyarakat sipil di tingkat nasional, tapi betul-betul dirasakan manfaatnya sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa di mana konflik agraria struktural masih terjadi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Janwar Prihatin. Yang saya hormati Bupati Ciamis, Bapak Herdiat Sunaria, Wakil Bupati Ciamis, Bapak Yanade Putra beserta jajaran UPD, jajaran Forkopimda Kabupaten Ciamis, hadir Ketua DPRD. Terima kasih Pak. Hadir Komandan Distrik Militer 0613 Ciamis. Terima kasih. Dan hadir Pak Kapolres atau yang Pak Kapolres Ciamis. Terima kasih. Kepala Kejaksaan Negeri atau yang mewakili, Forkopimda atau yang mewakili dari Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Ibu Dewi Kartika, terima kasih. Sekjen Serikat Petani Pasundan Kang Agus Tiana, terima kasih. Saya baru kenal dengan Sekjen Pak Agus Tiana ini, langsung yakin dan optimis. Kalau dilihat dari bahasanya, posturnya, pasti dekat sekali dengan petani. Dan kalau dipegang oleh Pak Agus, Kang Agus,
setelah melihat ada festival yang begitu ramai dan yang datang ikhlas. Coba lihat petani-petani ini ikhlas datang karena ada Kang Agus sama Bu Dewi, ada Pak Menteri. Terima kasih. Saya kalau melihat Kang Agus sama Bu Dewi, ini adalah satu kolaborasi sinergi yang bagus sekali, sehingga program LPRA khususnya di Desa Muktisari ini dengan didukung dua jagoan, ya walaupun Ibu tetap jago Bu ya, ini bisa berhasil. Menunggu 24 tahun 24 tahun itu tidak lama kalau dikerjakan oleh Pak Agus dan Bu Dewi, karena 24 tahun bisa dikompres hanya 1 bulan. Hidup Pak Menteri! Siang hari ini kita baru saksikan penyerahan sertifikat hak pakai untuk cagar budaya. Setelah ini saya akan menyerahkan sertifikat kepada penggarap sebanyak 405 sertifikat untuk 250 penggarap. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar para petani gurem, petani kecil, buruh tani, bahkan nelayan-nelayan tradisional itu semuanya bisa tersenyum. Karena apa tersenyum? Karena merasakan kehadiran negara melalui program reforma agraria. Saya tadi udah bisik-bisik sama Bu Dewi, Bu, 2024 seluruh LPRA selesai. Saya sudah bisiki ke Bu Dewi, Bu, caranya seperti ini. Dan Bu Dewi tadi matu-matu, setuju Pak Menteri, ya. Jadi percayalah, kalau Bu Dewi datang, permasalahan selesai. Apalagi dibantu oleh Kang Agus. Apalagi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, baru saja diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan reforma agraria. Itu menjadi dasar dan senjata kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah rakyat. Saya yakin setelah reforma agraria ini